Thank you, Nah. Kita mempunyai jaringan ataupun upline yang aktif yang mau membimbing kita tuh ternyata dibekali dengan modul-modul training. Jadi sayang banget kalau kita nggak pakai. Ini tuh 9 modul itu kalau mungkin kita lagi agak-agak slow atau agak-agak semangatnya turun gitu, coba deh kita buka lagi di modul 9 modul ini, di modul kedua. Itu tuh kayak checklist. Nah, pada saat checklist itu kita bisa seperti refleksi, apa yang kurang dari diri saya, apa yang belum saya lakukan, seperti itu. Jadi saya minta ini demi kebaikan kita sama-sama, kita simak dengan baik ya. Makanya saya juga berharap bisa on cam supaya kita bisa ada interaktif gitu loh. Saya mulai training 9 fondasi yang perlu Anda pelajari dalam bisnis jaringan. Oh iya, saya mau kasih pesan sedikit. Gini, apa tips atau triks untuk kita paham mengenai materi training? Kadang-kadang kita udah lupa gitu ya. Supaya kita ingat materi training, jadilah trainer. Pasti ingat. Pasti kita harus belajar, harus mempersiapkan diri. Dan itu nanti udah kayak kita mesti makan apple setiap hari gitu loh. Gitu loh. Ntar kalau kita training orang nih, mau nggak mau kita kan belajar tentang materi. Gitu loh. Paling enak begitu caranya. Gimana supaya yang diajarkan oleh leader itu melekat di kita. Kita jadi trainer juga mengajarkan kepada orang lain gitu loh. Nanti keuntungannya buat kita sendiri sebetulnya gitu. Oke, saya mulai dengan step 1 dari 9 modul ya. Pertama adalah edifikasi. Lihat di sini ya. Edifikasi itu ditaruh di poin pertama, teman-teman. Kenapa? Ini adalah hal yang paling penting dan paling utama. Ya, dan is a must. Jangan lupa mengedifikasi. Edifikasi itu adalah membuat perhatian, memberikan nilai lebih terhadap kepada sesuatu atau kepada seseorang. Jadi bisa kita waktu saat kita bercerita ke orang, kita menceritakan, mengedifikasi tentang company, tentang BioGreen sendiri, kemudian tentang leader kita, gitu loh, tentang upline kita, tentang jaringan. Nah, itu penting. Itu penting. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, apa yang kita omongin orang nggak akan dengar. Karena kalau orang tuh ngelihat ke kita doang, kita tuh belum tentu kuat. Tapi pada saat kita menceritakan atau memberi nilai lebih, apa yang kita lakukan, orang akan, oh iya ya, lu nggak cuma cerita tentang lu doang gitu, tetapi ternyata ini benar-benar sesuatu yang bagus seperti itu. Katakan bahwa upline Anda adalah luar biasa, memiliki jaringan yang besar, komitmen atau full time, full heart dalam bisnis ini. Seperti juga saya pada saat saya mengingat poin ini, edifikasi ini, saya juga seperti pointing ke diri saya sendiri bahwa saya kalau jadi upline, saya jadi leader ya, saya harus benar-benar full heart gitu, full time dan sebagainya. Seperti itu. Terus dengan kita sering mengedifikasi ya, prospek Anda akan memiliki rasa ingin tahu mengenai orang yang Anda bicarakan. Jadi kalau misalnya contohnya, mungkin kalau kita ngomong langsung ke upline, belum kalau orang yang mau mengenal, kita akan bisa bilang mengenai produk, mengenai company BioGreen sendiri, seperti apa BioGreen, itu juga bentuk edifikasi. Kemudian kita bisa cerita lagi bahwa gue nih bisa begini nih ya, karena gila, gue nih dapat support luar biasa loh dari leader gue. Gue tuh kebetulan berada di jaringan yang, aduh happy banget deh, yang bisa memberikan kontribusi banyak sehingga kita bisa berkembang dan sebagainya itu. Tapi sebaiknya memang edifikasi itu diceritakan secara tulus, jangan sesuatu yang berlebihan, akan aneh juga soalnya. Kurang lebih gitu. Kemudian jika kita sudah mengedifikasi upline dan upline Anda membantu Anda dalam home meeting ya, atau kita ajak ke pertemuan, terus misalnya si orang yang kita ajak ngomong, gila lu kok semangat banget sih di BioGreen? Iya, soalnya gue gila deh, upline gue tuh ya, leader gue tuh ya, itu begitu memperhatikan gue gitu, dan dia selalu support gue. Terus misalnya dia bilang, mau dong gue coba kenalin. Nah, pada saat kita mengajak, ini yang penting ya, pada saat upline kita berbicara, jangan memotong
upline kit pembicaraannya. Nah, ini adalah bentuk edifikasi non-verbal. Kalau awal-awal kita edifikasinya verbal, kita support, kita kasih tahu, kita jelasin sampai orang itu kepo. Kalau udah kepo, lu mendingan ketemu dulu deh, gue juga nanti lu tahu deh yang gue omongin itu bukan bohong gitu loh. Nah, pada saat kita udah mengajak upline kita, itu saatnya kita diam. Biarlah upline kita yang berbicara. Ini adalah edifikasi non-verbal. Tapi kalau upline kita lagi ngomong, terus kita potong gitu ya. Nah, itu dia nggak akan, dia gimana ya, prospek kita tuh atau orang yang kita ajak ketemu itu akan melihat lu sendiri nggak menghargai upline gitu. Itu edifikasi non-verbal. Ya, jadi memang edifikasi itu ada dua, ada verbal dan non-verbal gitu. Sebentar. Kemudian ya, yang Anda edifikasi dalam bisnis jaringan adalah edifikasi upline yang aktif dan mengerti prinsip networking. Jadi, kalau saya nih ya, terus terang ya, di atas saya itu ada upline-upline lain yang di bawahnya Erna gitu. Tapi kalau kira-kira saya nggak terlalu terbantu dengan upline langsung saya misalnya gitu, ya kita nggak perlu upline dia gitu, nggak perlu edifikasi orang yang di atas kita. Kita cukup mengenalkan orang-orang yang memang powerful, yang memang layak untuk diedifikasi gitu loh. Ya, jadi kemudian kita bisa bercerita tentang edifikasi bukan upline aja, ini downline yang berhasil. Nih, buktinya ya, gue ajak temen gue nih, baru berapa bulan, lihat, dia udah mencapai ini, udah begini, udah mempunyai income, kayak gitu loh. Itu bisa aja gitu loh. Nah, poin kedua, no cross-lining. No cross-lining adalah jangan mengurusi jaringan orang lain. Jadi gini, kalau di bisnis jaringan itu, yang menjadi urusan kita adalah kita ke bawah. Bukan ke atas, bukan ke samping. Ya, karena apa? Kita juga nggak bisa, apa ya, kalau kita ngurusin, kita juga nggak punya kontribusi apa-apa gitu loh kepada mereka. Jadi, nggak worth it diurusin. Akhirnya takutnya itu akan mengganggu fokus kita, perhatian kita, gitu loh. Untuk memahami cross-lining memang dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal yang perlu Anda mengerti ya mengenai cross-lining ini adalah dengan tidak mengurusi urusan orang lain kecuali downline. Jadi memang kita ke bawah. Jadi contohnya gini, kenapa nggak boleh? Kalau kita ngurusin ke yang lain, terus kita memberi perhatian kepada yang lain, nanti akan perhatian kita, fokus kita bukannya untuk mengembangkan jaringan kita, tapi menimbulkan apa ya, dalam tanda kutip seperti kecemburuan gitu loh. Dan itu nggak akan ada gunanya. Dampak dari cross-lining bukan saat ini, akan tetapi dampaknya saat jaringan Anda sudah besar dan sudah agak terlambat untuk diperbaiki. Beberapa kali, sorry bisa di mute. Oh ya sorry. Kadang-kadang memang hal yang sepele ya, kita pengen tahu, kepo dengan upline kita ataupun jaringan lain gitu. Tapi itu nanti pada saat kita jadinya kenapa jaringan ini, nah itu kepingin enak ya kalau upline-nya dia gitu. Enak ya kalau punya downline dia gitu. Nah itu nggak akan akan membuat sesuatu yang negatif terhadap diri sendiri gitu. Nanti kalau sudah membesar semakin parah akan membuat jaringan kita runtuh sebetulnya gitu. Jadi rumus bahagia ini di mana-mana sama. Jangan cari tahu urusan orang. Saya sering sih kalau dibilangin apa ya Naya, kalau ini kok gini, ini kok gini ya atas saya gitu. Saya bilang itu bukan urusan saya. Karena pasti setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tapi ada kalanya kita cuma bisa jadi penonton. Kita nggak usah cari tahu gitu. Jadi dalam cross-lining, Anda mengurus urusan diri Anda terlebih dahulu dan downline Anda. Jangan mencari masalah atau informasi orang lain. Jadi cross-line itu sifatnya sesuatu yang sejajar
bukan sesuatu yang untuk dicabik-cabik gitu loh. Untuk sesuatu yang ditanya-tanya, dicabik-cabik, dicari tahu, enggak. Urusan kita ke bawah aja. Misalnya saya ke Erna, Erna apply saya. Saya juga dalam hal ini bukan urusan saya ngurusin. Kok Erna begini ya, Erna begini, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah ke bawah. Kalau semua itu dijalanin, jaringan kita pasti akan membesar. Nah, ini juga rumput tetangga selalu lebih hijau. Padahal kalau hujan ya becek juga, gitu ya. Jadi semua jaringan pada prinsipnya sama. Kelihatannya baik, pasti di dalam juga ada masalah, di jaringan kita juga begitu, gitu ya. Jadi nggak usah dinilai mendingan. Mengurusi upline termasuk crosslining. Ya, upline itu bukan sesuatu yang harus kita urus. Membanding-bandingkan income downline Anda di depan crossline termasuk crosslining. Sama seperti orang kerja di kantor ya. Kan kita juga pasti ada etika gaji dari setiap karyawan itu nggak boleh di-sharing ke orang lain. Itu adalah urusan yang bersifat pribadi. Seperti itu. Jadi supaya nggak timbul rasa iri lah, kecemburuan sosial, dan sebagainya. Yang ketiga adalah budayakan konsultasi. Konsultasi adalah memberikan suatu petunjuk, pertimbangan, pendapat, atau nasihat dalam penerapan dan solusi yang didapatkan melalui pertukar pikiran. Jadi namanya aja udah konsultasi ya, pasti ada dua pihak. Pihak yang memberikan konsul atau yang membutuhkan konsultasi seperti itu. Nah, hal ini kenapa penting? Konsultasi diperlukan karena Anda tidak mengetahui persis kesalahan Anda dalam membangun bisnis jaringan. Saya pun begitu. Kalau kita mau berkembang, intinya tempel deh itu upline. Tempel leader yang memang Anda cocok. Kemudian konsultasi seefektif mungkin. Seefektif mungkin, kenapa saya bilang efektif? Di sini ada caranya ya. Konsultasi membuat kita lebih mudah memperbaiki masalah saat jaringan Anda kecil ketimbang sudah besar. Jadi di sini harus membudayakan konsultasi. Setiap hari upayakan untuk tetap berkonsultasi atau berkomunikasi dengan leader Anda, supaya kita nggak kehilangan jangkar ya, istilah gitu ya. Upline-lah yang bisa melihat kesalahan kita. Setiap orang sukses pasti punya mentor. Ya, contohnya di sini atlet Muhammad Ali ataupun siapapun. Di balik kesuksesan orang pasti ada mentor. Walaupun mungkin mentornya tidak sepandai dia, tapi pasti mentor itu yang sudah berhasil mengarahkan. Seperti itu. Di sini tadi yang saya mau sampaikan, kenapa konsultasi penting? Karena konsultasi akan menghemat, ya, menghemat waktu, pengeluaran, dan tenaga. Kenapa? Karena kalau kita nggak pakai konsultasi, kita akan mencari-cari, kita akan mencoba-coba. Coba-coba itu membutuhkan waktu. Kalau kita berkonsultasi, kita akan ada orang lain yang membantu melihat dari sudut pandang lain, gitu loh. Kayak kenapa kita kalau merias ya, make up ataupun apa, kita butuh kaca supaya kita bisa memantul melihat bayangan kita sendiri. Nah, di sini pantulan itu yaitu seperti kita punya mentor. Dia yang akan membuat kita bisa melihat apa yang kurang. Menghindari kesalahan yang tidak perlu. Daripada coba-coba, buang waktu, buang tenaga, mungkin buang biaya, akhirnya fail. Nah, kalau kita mau punya mentor, itu akan ada arah yang akan menyampaikan, kayaknya lu mendingan jangan begini, karena akan ini. Sebaiknya begini. Jadi yang kita lakukan seefektif untuk membuat kita sukses lebih cepat. Nah, sehingga bisnis ini dapat lebih terarah dan mudah untuk dikerjakan. Saya pun begitu. Biasanya saya konsul sama Erna. Itu dia akan memberikan beberapa arah ya, beberapa solusi, ataupun mungkin saya salah, mungkin saya mengambil cara yang salah gitu. Tapi
biasanya akan diingatkan. Kalau saya mulai melenceng sedikit, dia akan kasih tahu gitu. Ya, sebaiknya memang kalau dalam konsultasi itu ada beberapa tips ya, supaya konsultasi itu efektif. Jangan mentang-mentang gini, yang penting gue udah konsultasi, tapi kok nggak berhasil juga. Ternyata ada tipsnya. Apa aja? Anda bertanya bukan mempertanyakan. Bedanya apa? Kalau bertanya, kenapa saya kok jarang closing? Saya nggak bisa closing. Kemudian mentor Anda akan memberikan cara untuk sebaiknya Anda harus begini, begini, begini. Kalau kita mempertanyakan, enggak, gue udah lakukan ini, tapi nggak bisa. Ini kenapa gitu? Nah, itu namanya mempertanyakan jawaban. Jadi jawaban yang udah diberikan, biarin aja Anda terima, walaupun kita udah melakukan segala cara gitu ya. Tapi pasti akan ada apa ya, kayak refresh ataupun titik klik gitu ya. Oh iya ternyata gue salah ya gitu. Tapi kalau kita banyakkan mempertanyakan, gini, akhirnya mentornya diem. Ngapain gitu loh. Kan soalnya jadinya mempertanyakan hal-hal yang diajarkan gitu loh. Kemudian, konsultasi bukan untuk meminta persetujuan. Ya. Kuncinya di sini adalah rendah hati, teachable, seperti tadi. Jangan berkonsultasi tapi kekeh, orang gue udah lakukan semua kok, orang gue udah begini kok. Itu namanya nggak teachable. Justru pada saat dibuka, harusnya lu begini, harusnya begini, itu harus rendah hati, kemudian mengkoreksi diri. Tapi kalau kita nggak teachable, kita pasang tameng, kita pasang rem tangan gitu, ya udah. Yang jadi mentor juga akhirnya sakarepmu gitu ya, kalau orang Jawa bilang suka-suka lu deh gitu. Kemudian sebagai upline, jika sebagai upline Anda masih belum paham dan ragu, sebaiknya konsultasikan dan tanyakan pada senior. Berikutnya adalah ini, Anda yang meminta konsultasi kepada upline, bukan sebaliknya. Apalagi upline yang jaringannya sudah besar. Dulu waktu saya masih baru, itu konsultasinya efisien banget dan sering gitu loh. Terus secara frekuensi itu boleh dibilang pokoknya tiap hari dan beberapa jam gitu loh selalu. Kemudian pada saat jaringan saya udah mulai membesar, saya juga sibuk dengan memberikan konsul kepada downline saya yang membutuhkan. Erna sebagai leader saya, itu juga saya tahu membernya dia bukan 10 gitu loh. Jadi kalau aku nggak cawe-cawe, aku nggak sering panggil, aku nggak teriak gitu, saya juga nggak bisa berharap dia akan selalu memperlakukan saya seperti awal. Minta terus di mentoring gitu loh. Enggak, jadi saya yang harus naik ke atas, yang minta gitu. Jadi yang namanya leader itu seneng kalau downline-nya apa ya, memanggil-manggil terus, tanya ini atau, tapi ya gitu, jangan dikasih tahu terus nggak teachable, mesti mau dengar istilahnya gitu. Konsultasi pada upline yang aktif dalam sistem yang sama. Ya, jadi dalam satu garis, satu line yang sama ya. Anda harus belajar dan yakin pada satu sistem. Berikutnya adalah konsultasi bukan untuk berkeluh kesah, tapi untuk mencari solusi. Ini ya. Jadi yang namanya leader, yang namanya upline itu bukan tempat curhat. Kalau curhat bayar gitu ya. Kalau curhat bayar. Tapi kita harus mempunyai visi yang sama bahwa kita mencari apa yang kurang, kemudian kita mencari solusi. Kalau cuma curhat, tapi dikasih tahu nggak mau, ya jangan begitu, nggak ada gunanya, gitu ya. Berikutnya, nah, konsultasi mengarahkan grup yang sedang berkembang pesat. Kalau grup itu nggak punya semangat untuk berkembang ya, nggak akan ada gunanya gitu loh. Jadi kita harus mempunyai satu
keinginan yang sama, mempunyai dream yang sama. Kita harus berkembang, tujuannya gitu. Untuk selalu mencari solusi, untuk mencari apa yang kurang dari diri saya. Seperti itu. Adakan suatu konsultasi formal, lalu buatlah satu daftar impian Anda. Nah, ini kembali lagi yang tadi saya bilang, harus mempunyai dream dan visi yang sama, ya. Siapkan rencana kerja dan tujuan, lakukan apa yang telah, aduh ini ketutupan, sorry. Anda konsultasikan. Jadi kalau udah dikonsultasi, setiap hari konsultasi tapi nggak dilakukan, ya wes, mau ngapain gitu ya. Yang keempat adalah buku. Anda perlu membaca buku guna tetap berpikir positif. Mempelajari pengalaman orang lain, menambah wawasan, momentum, belajar dari kisah sukses, mencari solusi, mempelajari relationship dan leadership. Kenapa buku penting? Biasanya orang kalau menulis buku itu dia sudah mempunyai pengalaman, let's say puluhan tahun ya, pengalaman yang cukup lama. Dengan kita membaca buku itu sama aja kita mengambil ilmu dari orang yang sudah menjalani puluhan tahun. Apa enggak itu namanya apa ya? Mempersingkat waktu kita untuk mencapai sukses. Daripada kita enggak lah, gue nggak bisa baca buku, tuh kita jalanin sendiri. Mungkin 10 tahun lagi sukses. Tapi dengan baca buku, kita akan mempelajari pengalaman-pengalaman orang. Ini contohnya, di meja saya pasti ada buku-buku ya. Ini ada Psychology of Money, ada Personal Finance ya. Terus ada beberapa buku lain ya. Buku motivasi, ilmu, kemudian networking gitu. Biasanya saya baca. Seperti itu. Karena itu memang kadang-kadang mungkin saya mau belajar dari mana gitu. Kalau buku itu kan yang pengarangnya nggak kenal kita ya. Jadi pasti dia itu nggak punya tujuan tertentu gitu loh. Mungkin kadang-kadang kita berpikirnya, kalau gue tanya sama leader, tanya sama upline, dia kan tujuannya supaya gue jalan, supaya gue ini didorong-dorong. Mungkin ada males gitu ya. Tapi kalau buku yang nulis kan nggak kenal kita. Jadi kalau dia memberikan pelajaran, memberikan pengalaman, ya itu tujuannya benar-benar murni gitu. Jadi harus di-mix di sini. Jangan tinggalkan buku, bacalah gitu. Anda adalah dengan siapa Anda berkumpul dan buku apa yang Anda baca. Ya. Kalau di dalam jaringan, di dalam komunitas, kita mencari orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang mempunyai tujuan, punya keinginan untuk sukses ya, itu untuk terus menjaga momentum. Buku ini akan mengisi kita secara alam bawah sadar, mau nggak mau dia akan tertanam, terus kita pikirkan menjadi sesuatu yang dengan sukarela kita terima. Jadi pelajarannya luar biasa, karena kalau kita mau baca buku, artinya kita sukarela kan, menerima kan. Orang buku ini nggak bisa ngomong kok, nggak bisa maksa-maksa saya untuk minta dibaca kok, tapi saya membaca sendiri. Seperti itu. Yang kelima, pertemuan. Namanya business networking, itu kekuatannya adalah ketemu orang. Kekuatannya ada pertemuan. Kita itu bertemu untuk sama-sama menjaga momentum. Ya, pertemuan berguna untuk menjaga momentum dan membersihkan hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif paling simpel itu apa? Males. Males itu sesuatu yang ada di dalam. Artinya gini, kalau gue nggak ngelakuin juga gue nggak salah. Tapi malas itu akan menjadi racun. Menjadikan Anda pribadi yang lama-lama malas itu akan naik kelas. Akhirnya menggerogoti seluruh hidup Anda. Akhirnya kekecewaan, frustrasi, dan akan meracuni orang-orang di sekeliling Anda. Seperti itu. Dengan datang ke pertemuan, itu kita seperti nge-charge diri kita untuk menjadi lebih baik. Kadang-kadang kalau lagi slow, lagi lemes ya, terus mau ngapain? Mau prospek juga malas, mau hubungin orang malas, mau baca buku malas ya. Datang aja ke pertemuan, ikutin aja alurnya. Gitu loh. Itu kan nggak, effortnya apa sih? Cuma datang, duduk, dengerin aja. Nanti akan ada momen-momen di mana lama-lama Anda akan
on fire lagi gitu. Seperti itu. Jadi biarkan diri Anda dibakar gitu. Biarkan, jadi harus rela. Gitu. Namanya juga bisnis networking gitu loh. Jadi kita perlu untuk datang. Nah, ini yang keenam itu sebetulnya CD atau tools ya. Cuma mungkin sekarang udah nggak CD, lebih gampang lagi ya, tinggal download. Dulu kan saya beli starter kit itu ada CD training seperti ini nih. Jadi kita tinggal dengerin gitu loh. Kalau sekarang kita bisa download seperti itu. Kayak ini materi-materi ini saya download kok. Repeating is learning. Pengulangan adalah proses. Jangan bilang BOP, ya, mendengarkan bolak-balik nih 7 modul ya. Itu sesuatu yang gue udah tahu mau ngapain sih gitu. Enggak. Karena setiap di materi panjang ini Anda akan mendapatkan satu poin-poin penting. Mungkin 9 fondasi, nggak semuanya Anda hafal, nggak semuanya Anda ingat terus. Tapi pada saat tertentu mungkin Anda mendapatkan gini, iya ternyata gue salahnya di edifikasi. Satu poin. Terus diulang lagi, ikutin aja terus. Iya ternyata gue kurang konsultasi. Nah itu. Poin-poin tertentu itu akan kayak kayak dijitak gitu loh. Iya, itu akan kena. Di poin kita sebenarnya memerlukan itu. Jadi nggak ada salahnya diulang, nggak ada salahnya diulang. Yang ketujuh, integritas. Apa sih integritas? Integritas adalah nilai-nilai, tindakan-tindakan, ya, sesuatu konsep dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang benar, ya, hal-hal yang benar tanpa harus dilihat orang. Jadi gini, orang lain lihat atau enggak, itu saya mempunyai satu nilai kalau yang benar itu begini, ya, belum tentu yang baik ya. Yang baik, yang enak itu belum tentu benar. Gitu loh. Tapi saya mempunyai nilai-nilai sendiri. Nggak usah orang lain lihat, tapi itu suatu standar dalam hidup saya. Seperti itu. Jika Anda tidak memiliki integritas, bisnis Anda akan mudah rapuh. Ini saya nggak berbicara konteksnya cuma di bisnis jaringan. Semua bisnis begitu. Contohnya aja Anda yang mempunyai restoran misalnya. Kalau kita nggak mempunyai integritas untuk membuat sesuatu dengan standar yang bagus, mempunyai mengolah makanan dalam standar yang bagus, lama-lama bisnisnya nggak akan berhasil gitu, dimanapun gitu. Jadi alangkah pentingnya ya dalam konsep apapun, dalam hal apapun kita mempunyai integritas. Itu akan membuat kita menjadi manusia yang berkualitas gitu loh. Berkualitas itu nggak usah ditunggu dipuji-puji orang, tapi saya happy gitu loh kalau saya udah melakukan dengan hal yang benar gitu loh. Beberapa hal yang membuat seorang leader kehilangan integritas. Nah, ini ya, merebut prospekan orang lain. Itu nggak boleh. Kemudian, mempengaruhi jaringan orang lain untuk pindah jaringan. Misalnya, aku ngeliat nih di jaringan tim di Bali, misalnya gitu ya, ini orang kayak bagus deh. Terus aku deketin, terus aku ajak. Karena aku berpikir gini, kalau saya mempunyai downline seperti dia, kayaknya enak banget. Tapi kita itu harus sadar bahwa dia itu bisa menjadi begitu, itu proses. Karena ada upline-nya, ada mentornya. Kemudian ada sesuatu, dia seperti ini. Nah, saya bisa nggak gitu, menjadi sesuai untuk dia. Gitu. Jadi jangan pernah mempengaruhi orang lain untuk pindah jaringan. Menjelekkan jaringan orang lain, ini juga bukan leader yang bagus ya. Menjelekkan network orang lain, itu juga nggak boleh. Terus tidak disiplin dan tidak menepati janji. Contohnya satu itu, kalau mau jaringan kita bagus, jaringan kita berkembang, kita sebagai leader harus mempunyai integritas untuk menepati janji, mau membimbing downline-nya. Karena pasti waktu kita mengajak dia join, kita juga membuat janji seperti itu. Masa kita bilang, lu coba deh BioGreen gini, tapi gue nggak janji mau bimbing lu. Gue nggak janji. Lu nggak usah nanya-nanya sama gue, gitu. Nggak mungkin ya. Kita pasti akan memberikan janji. Nah, integritas kita adalah untuk menepati janji.
Seperti itu. Sering absen dalam pertemuan. Kalau saya nggak sering muncul ya, malas training, nggak ikutan BOP, nggak rajin bikin home meeting. Kira-kira jaringan saya berkembang nggak? Downline saya ngelihat mau nanya ke siapa, yang ngajak gua, yang bikin janji gua, yang ini aja nggak pernah muncul. Udah mati suri. Sayang kan? Padahal mungkin aja orang itu membutuhkan bantuan gitu loh. Dia membutuhkan contoh untuk mempunyai seseorang yang konsisten. Saya ini sebetulnya sudah join BioGreen itu 2016. Tapi 2017 saya mati suri loh. Saya baru jalan lagi 2020, kenapa? Karena saya lihat Erna masih ada. Kalau Ernanya almarhum, Ernanya udah nggak tahu kemana. Terus aku ngapain bangun? Ngapain aku balik lagi? Padahal kalau saya tidak balik ke BioGrid, mungkin kondisi kehidupan saya nggak seperti sekarang. Nah, kepikiran nggak? Mungkin aja di bawah-bawah saya, di jaringan saya itu ada orang yang seperti itu loh. Kita membunuh suatu kesempatan loh. Siapa tahu orang ini satu kali mau bangun lagi gitu. Jadi apa ya? Buat saya itu sesuatu nilai baik yang nggak bisa dinilai dengan dapat pairing, dapat itu nggak bisa. Tapi kita membuat orang itu mempunyai harapan, membuat orang itu mempunyai suatu kesempatan baru. Itu buat saya itu pahala deh, gitu loh. Tapi kalau kita udah nggak aktif, kita udah nggak tahu kemana, gara-gara kita pikir gini, percuma lah downline gue udah nggak ada yang jalan gitu ya. Downline kita nggak ada yang jalan, itu belum tentu selamanya. Karena saya ngalamin sendiri. Saya itu sudah berapa tahun ya, Nah? 3-4 tahun. 2016 sampai jalan lagi 2020. 4 tahun ya. Kalau saya tanya Erna, lu berharap gak waktu itu kalau gue nih bisa hidup lagi? Enggak. Gak nyangka. Enggak. Erna tuh dulu udah ngoyak-ngoyak saya, aku diemin loh. Sampai ngomel-ngomel. Jadi yang saya omongin ini bukan sesuatu yang teori gitu loh. Tapi itu saya alamin. Jadi jangan pernah berpikir ya jaringan kita mati dan akan mati terus. Jalan aja. On, tetap on. Satu kali dia ada orang yang pada titik balik membutuhkan untuk aku mau ngapain gitu loh. Terus dia lihat kita masih aktif. Kenapa gue nggak coba BioGreen lagi? Gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Jadi keep on fire. Kalau Anda mau jaringan Anda jalan terus, ya Anda jangan stop. Kuncinya begitu doang. Jangan stop. Ya. Kemudian, jangan menjelekkan upline, jangan menjelekkan downline, jangan menjelekkan crossline, apalagi perusahaan. Itu bukan Anda begini loh, pada saat Anda menjelekkan ini itu sebetulnya yang paling jelek tuh Anda sendiri. Gitu loh. Yang paling jelek tuh kita sendiri. Kita kalau dengerin orang kerjanya ngomongin orang, menjelekkan orang, gitu malas nggak sih? Saya mah malas, orang kayak gitu pasti saya jauhin. Nah, apalagi kalau kita jadi begitu gitu. Karena kalau dipikirin mau jelekin siapa, jadi orang itu pasti ada jeleknya. Kalau mau mencari kejelekan itu pasti ketemu. Banyak. Tapi kalau mencari kebaikan, mungkin susah. Karena udah kodratnya manusia itu kalau ngelihat yang jelek itu banyak banget, gampang banget. Tapi kalau Anda melakukan itu, yang paling jelek pertama adalah kita sendiri. Udah. Ya. Suka mengeluh dan bersikap negatif. Gitu loh. Terus terang, ini kalau tipikal-tipikal seperti ini, orang yang biasa menebar racun. Jadi, kalau Anda tidak mau keracunan dengan orang lain, jangan kita sendiri juga menjadi racun untuk orang lain. Kalau mau mengeluh, banyak. Segala kehidupan, apalagi kalau sekarang, kalau dicari ya, nggak usah dicari, muncul sendiri itu yang jelek-jelek. Kekesalan lah, hal negatif lah, mau begini susah gitu ya, itu pasti ketemu.
Tapi saya rasa setiap orang nggak ada yang suka ya kalau kita ketemu orang yang cuma mengeluh-mengeluh sama bersikap negatif gitu. Jadi jangan menjadi seperti itu. BEJ. Blame, excuse, justified. Jangan menyalahkan, jangan say ntar aja, gampang, nanti, excuse terus. Terus, dia mah begini, dia mah begitu, itu kan begini. Kayak misalnya gini ya, tuh si anak kok dapetin income gini, ya dia kan jaringannya begini, dia kan soalnya begini. Gitu loh. Justify terus. Nggak akan ada gunanya. Seperti itu. Pasti semua ada hal-hal jelek, ada hal-hal yang nggak bagus gitu. Terus merasa paling pintar dan tidak mau belajar. Ini juga sikap-sikap yang harus kita hindarin. Itu ya, tadi banyak banget ya. 8. Komitmen. Segala hal yang bagus, segala hal yang disampaikan, segala hal-hal yang kita yakinin, kalau kita tidak mempunyai komitmen terhadap diri sendiri untuk fokus ya, bukan paksaan atau anjuran ya, tapi kita komit niat, tekad, ya, nggak akan ada gunanya. Dan itu harus berbentuk sebuah komitmen diri. Komitmen untuk menjadi top leader melalui suatu usaha keras dan fokus. Saya bilang, proses saya mulai dari nol sampai langsung, maksudnya beberapa bulan saya bisa berhasil ya. Kalau dibilang waktu itu 3 bulan ya, 3 bulan itu saya udah boleh dibilang cukup berhasil. Bukan nggak ada kerja keras loh, bukan nggak ada komit loh, bukan enak loh. Itu dibejek-bejek. Bejek-bejek itu gini, saya rela saya dibentuk, saya rela saya disalah-salahin, ya, saya rela saya disalah-salahin, terus kemudian saya fokus, saya cari apa yang salah dari gue, apa yang harus aku perbaiki. Kerja keras dan fokus, komit. Oke, gue mau, dan itu bisa kok. Jadi kalau sekarang, memang kalau saya ngobrol atau ketemu orang, bisa bilang gini, gue kok belum ya, gini, mungkin belum waktunya, mungkin belum ininya. Jangan kita rely on waktu. Saran saya sih itu. Jangan rely on waktu, tapi lebih baik kita mencari apa yang harus saya lakukan. Nggak ada rumus yang bilang saya sudah melakukan semuanya dan tidak berhasil. Nggak ada. Pasti ada yang kurang yang kita belum lakukan. Nah, carilah itu, konsultasikan dengan leader, dengan mentor, untuk bisa menemukan hal itu. Kuncinya tuh apa? Saya percaya begini loh, Tuhan itu kalau ngasih masalah pasti lengkap sama kuncinya. Orang kita kalau beli apa ya, barang elektronik, kita kalau beli handphone ya, beli handphone deh yang paling simpel ya. Itu ada manual book ya. Ada manual book. Nah, ketemukan manual book itu, cari. Kita pun begitu, kita juga dilahirkan itu dengan segala kekurangan, tapi kita punya manual book. Itu harus kita cari. Apa yang harus kita temukan gitu. Jadi kuncinya ya harus komitmen untuk belajar, untuk terus mengembangkan diri, untuk yang tadi dari 1 sampai 8 ini. Checklist-nya itu di mana? Seperti itu ya. Itu akan menyenangkan sekali kalau Anda menjadi seseorang yang mempunyai kualitas yang selalu bertambah gitu loh. Komitmen terhadap bisnis jaringan ini ya, terhadap upline, downline, perusahaan ini dan sistem yang Anda pelajari. Janji kepada diri sendiri atau kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Gitu. Tindakan kita seperti apa? Kalau saya bilang saya bisa ngomong kayak begini nih ya. Tapi saya nggak pernah kasih training. Saya kalau ditanya ada downline saya yang, "Lus, gue pengen ngobrol dong, pengen gini-gini." Saya bilang, ntar gitu. Kayaknya itu namanya saya nggak punya komitmen gitu loh. Saya cuma bisa ngasih teori gitu loh. Terus, komitmen itu sampai kita memiliki perasaan bersalah jika tidak menjalankan. Aduh, gue nggak enak lu. Kok dia minta tolong, kok gue ini ya. Atau misal gini, alah nggak usah dipikirin, orang dia jaringan berat, dia kaki berat. Nah itu, kita namanya nggak punya komitmen untuk membina. Nah itu seperti itu, merasa bersalah. 9, yang terakhir adalah duplikasi. Bisnis jaringan tidak akan disebut bisnis jaringan atau networking kalau apa yang kita lakukan tidak bisa diduplikasi oleh downline kita. Ya,
Di sini adalah mewariskan ke bawah. Namanya kan tadi dibilang urusan kita adalah dari kita ke bawah. Berarti kita harus bisa membina supaya apa yang kita lakukan bisa dilakukan oleh jaringan gitu loh. Di sini kita harus bisa menanamkan pengetahuan, mengajarkan, melatih downline kita. Semua yang Anda ketahui atau telah Anda pelajari, ya, hal-hal di mana telah membuahkan hasil bagi Anda, itu harus bisa membantu downline Anda. Ya. Apa yang Anda kerjakan baik ataupun buruk akan dilihat oleh ratusan ribu mata. Semua akan memperhatikan kita. Kemudian, ini juga ada pepatah bagus, monkey see, monkey do. People see, people do. Belajar, lakukan, ajarkan. Sehingga kita harus bisa membentuk diri kita sendiri dengan tadi yang disampaikan ya, poin 1-8. Kemudian yang 9 adalah mewariskan. Kalau itu dilakukan, maka jaringan Anda akan berkembang. Ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa duplikasi. Contohnya adalah, pertama, presentasi yang terlalu panjang. Presentasikanlah hal singkat dan sesimpel mungkin. Jadi, mungkin setiap leader itu mempunyai gaya sendiri ya, untuk dia bisa presentasi. Kita tidak perlu duplikat itu 100%. Kita cukup ambil poin-poinnya yang bagus, kemudian kita learning untuk diri kita, kemudian kita kelola dan kita kasih ke jaringan kita. Nah, presentasi itu nggak usah terlalu canggih ya, nggak usah begitu gitu. Tapi kalau misalnya leader kita tuh bisa mempresentasikan hal-hal yang keren banget gitu loh. Ya Anda nggak usah minder, nggak usah pusing, harus persis seperti itu gitu. Ambil aja poin-poinnya untuk bisa Anda serap. Nah, ini juga membayari orang untuk mengikuti bisnis ini. Jangan sekali-sekali membayari ini, karena nanti downline kita akan mikir gini, oh berarti gue harus keluar duit ya untuk ngajak downline gue. Udah deh, gue modalin deh lu untuk 1 platinum, nggak duit, gue modalin deh. Gitu. Jangan. Terus kemudian, makan yang terlalu mewah saat presentasi. Biasanya, kita ajak orang itu kalau kita mau presentasi lebih baik di food court. Kenapa? Di sini orang akan bebas memilih dia mau makan atau tidak. Dia mau memilih makanan apa sesuai dengan kemauannya. Kemudian kalau kita ajak orang downline kita bayarin semua ya. Di sini bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pelit, bukan. Tapi nanti downline tuh akan mikir gini loh. Wah, berarti gue kalau menjadi upline, kalau gue jadi leader, gue harus bayarin orang. Nah, belum tentu semuanya orang akan berpendapat sama seperti hal itu. Jadi sebaiknya biasanya memang kita cari di food court gitu loh, supaya mereka lebih bebas ya. Kemudian, apa yang Anda lakukan dalam bisnis ini harus dapat dilakukan oleh downline Anda, siapapun dari kalangan manapun. Jika Anda lakukan, jika bisa Anda lakukan, namun downline Anda tidak bisa, itu tidak dapat disebut duplikasi. Contohnya tadi, kalau ngundang orang harus, maksudnya kita ajak di restoran mewah, kita bayarin semua gini-gini. Kemudian downline Anda akan mikir, bahwa gue kalau jadi upline, gue harus bisa ngajak ke restoran mewah, harus gini gitu ya. Itu nggak bisa diduplikasi hal-hal seperti itu. Lakukan bisnis ini dan ikuti 9 fondasi tersebut. Ya, kemudian Anda harus menguatkan fondasi ini dan pelajari sampai Anda benar-benar mengerti fondasi ini. Maka financial dan time freedom tinggal menunggu waktu yang akan membuktikan bahwa Anda memiliki jaringan yang solid. Tadi di depan saya sempat cerita, saya menjadi JM segala macam itu bukannya, artinya gini, saya tetap bergerak, tapi saya udah nggak ngoyak-ngoyak orang gitu loh. Mereka akan tertarik, mereka akan membentuk untuk bisa mempunyai prestasi sendiri. Itu yang disebut jaringannya udah solid untuk jalan dan enaklah bisa mempunyai financial freedom ya. Income udah masuk sendiri, passive income masuk sendiri gitu loh. Itu sesuatu yang luar biasa gitu loh.
Tapi ya bukan berarti itu nggak dikerjakan. Itu memang sesuatu yang saya bina. Gitu. Itu aja yang bisa saya sharing dari modul 2. Selanjutnya kalau ada yang mau tanya atau kita mau diskusi, silakan. Saya kembalikan ke Erna ya. Thank you. Oke, terima kasih Ci. Jelas banget ya. Jadi gamblang banget dengan contoh-contohnya. Jadi yang tadi salah satu yang saya tekankan beberapa yang Ci Lucy udah jelaskan, yang namanya kita kalau tidak pernah praktek itu tidak akan pernah bisa, percaya deh. Kayak kita mau belajar nyetir mobil tapi lewat internet, ya. Cuman belajar doang, oh gini, gini. Tapi nggak pernah praktek, itu nggak akan pernah bisa, teman-teman. Ya, kita belajar berenang cuman lewat internet, tapi nggak pernah nyemplung ke kolam renang, itu juga tidak akan pernah bisa. Jadi kalau kita memang mau maju, kita harus memberanikan diri untuk memberi training, menjadi presenter. Dulu juga saya bukan masuk BioGreen langsung bisa seperti ini. Enggak. Ci Lucy juga nggak mungkin bisa seperti itu. Itu bertahap, teman-teman ya. Jadi belajar. Pertama juga saya gemeter, nggak karu-karuan ya. Tapi saya belajar. Dan yang namanya tadi repeating is learning. Kalau kita nggak pernah ulang-ulang, itu nggak akan kita bisa ingat kok. Dijamin. Bahkan leader yang sudah lama pun, tapi kalau sudah lama tidak mempraktekkan, atau vakum, begitu dia mulai lagi, dia tuh kayak blank, nggak tahu mesti gimana. Ya, aduh gimana ya cara nginput, aduh gimana ya maintenance, karena jarang dilakukan. Betul ya? Kita ngomong Inggris kalau jarang aja, begitu mau ngomong Inggris mikir dulu, kan gitu. Ya, jadi yang namanya repeating itu perlu lah. Kalau dipikir, saya ini ikut BOP udah berapa tahun, ya kan? Dengerin training ini udah berapa kali, gitu. Luar biasa kan, ngulang-ngulangnya udah berulang-ulang, tapi ya tetap saya dengarkan seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman mau menambahkan, leader lain pernah merasakan apa yang tadi pernah dibahas, yang ada yang dibahas Ci Lucy, ada yang, oh iya ya saya pernah kayak gitu. Mungkin bisa dibahas bersama atau mau ada pertanyaan, silakan ya. Saya mau nambahin yang soal edifikasi, nak. Ya. Benar itu kata Ciuci tadi, itu sangat penting sekali, makanya ditempatkan di urutan nomor 1. Kalau kita sering ngelihat podcast atau YouTube, saya lihat juga yang punya rumah itu selalu mengedifikasi tamunya yang dia undang. Siapakah orang itu yang dia undang? Apa latar belakangnya gitu loh, apa yang dia sudah prestasi sudah dia capai dan sebagainya, sehingga saya ngerasain, saya pribadi ya, sehingga akhirnya saya penasaran orang yang diedifikasi ini ntar mau nyampein apa ya gitu, mau bahas apa ya gitu, jadi kita penasaran, akhirnya terus kita mendengarkan terus dari awal sampai akhir. Itu pentingnya emang edifikasi, akhirnya kita fokus sama orang itu. Dan saya ngelihat benar kata Uci tadi, saya dengerin terus ya, itu memang si tuan rumah tidak banyak bicara, tetapi dia benar-benar memberikan si orang tersebut yang diedifikasi barusan itu yang lebih banyak mendominan bicara daripada kita gitu. Nah itu benar banget deh. Kalau orang yang sering nonton YouTube atau podcast orang, pastinya jadi ngerti, oh edifikasi itu seperti itu gitu. Thank you, Nak. Thank you, Steph. Karena edifikasi itu ya membuat orang jadi kepingin tahu, betul ya, Steph ya? Gitu. Ya, kalau nggak ada edifikasi, siapa sih ini nggak kenal gue kan? Kita kan nggak mungkin kenal sama semua orang ya. Jadi harus kita edifikasi supaya orang tersebut yang mau dengar tuh penasaran gitu loh, seperti itu. Apalagi misalnya yang diedifikasi juga adalah prestasi yang mengikuti dari si orang yang diedifikasi tersebut. Akhirnya kan jadinya kita penasaran ya,
apa iya benar gitu loh, yang diedifikasi itu prestasinya seperti ini. Nah itulah yang pernah saya lakukan itu, yang edifikasi Erna itu. Jadi orangnya penasaran, siapa sih orang ini, begitu hebatnya sih si Stefani ini edifikasiin orangnya gitu. Jadi dia penasaran, dia pengen ketemu beneran gitu. Terus Dan hasilnya apa, Steph? Hasilnya bagus kan kalau setelah diedifikasi? Iya. Iya, terus dia dengar sendiri. Jangan-jangan si Stefani ini bohong nih, membesar-besarkan bombastis punya cerita. Ternyata dia ngobrol langsung sama Erna, dia langsung, oh iya bener, orangnya seperti yang diedifikasi Stefani gitu. Itu dan kan edifikasi itu menentukan closing loh, betul. 90%. Ya. Itu kan kalau kita ajak upline, kita mau ajak upline minta dibantuin prospek, kita harus edifikasi upline kita ya. Itu nomor 1 gitu. Nah sekarang kalau kita mau prospek sendiri, kita edifikasi siapa? Produk, perusahaan. Produk, iya. Company, bercerita tentang orang-orang yang sudah berhasil, makanya kita mau ikut, gitu loh. Kita nggak mungkin kan kita ceritain kita sendiri gitu loh. Lebay, itu namanya lebay. Iya, jadi kita perlu juga mengedifikasi perusahaan, produk, ya segala macam yang memang bisa diedifikasi layak gitu. Secara natural aja kalau aku bilang sih gitu. Terus kalau orang nggak mau dengar, orang nggak mau dengar ya biarin aja. Masih banyak orang lain gitu loh. Tapi memang pertamanya itu membuat orang penasaran gitu loh. Tuh. Ada yang mau tanya lagi? Atau ada yang mau membantah? Apa kita diskusi? Ya boleh. Boleh mau bantah. Oh nggak setuju saya gitu. Iya, nggak apa-apa. Misalnya kok gini sih kayaknya nggak sesuai gitu. Nah coba dibahas kan seperti itu. Ayo, ini kalau nggak ada yang tanya berarti nggak dengerin loh ini artinya. Kalau dengerin berarti bisa bertanya ini. Yuk. Atau ada yang mau sharing, punya pengalaman. Ya, makanya yang mau sharing boleh. Mau tanya dengan poin-poin yang tadi gitu. Atau saya mau tadi bertanya kan deh. Stefani sharing. Saya mau bertanya deh. Dari 9 poin tersebut, pasti di setiap kita poin yang paling pentingnya beda-beda ya. Pasti beda-beda ya. Ada yang mau menyampaikan? Mungkin Ci Stefani tadi ya. Buat Ci Stefani 9 poin itu yang paling penting apa? Terus kenapa? Kalau dalam hal bisnis yang kita jalanin ini, saya melihatnya yang paling penting adalah kumpul-kumpul itu apa namanya? Ketemu. Itu poin keberapa tuh? Pertemuan. Ya, pertemuan. Saya lihat itu. Karena kenapa? Makin kita sering ketemu secara terus kumpul, dengerin BOP segala macam itu, menurut saya itu tanpa kita sadari itu sebenarnya menyerap ke dalam diri kita sendiri, ke dalam pikiran kita sendiri, dan juga jadi kenal makin banyak orang gitu loh. Terus lama-lama kayaknya karena sering dengar, sering ikut pelatihan training kayak gitu ya. Jadi lama-lama ketika kita nggak sengaja ketemu prospek, kita tuh jadinya kayak udah lancar aja ngomongnya tuh udah meluncur begitu aja gitu loh, karena udah terlalu sering kita dengar gitu. Jadi bukannya malah kita bosen gitu loh, dengernya itu lagi gitu. Dan itu kan hal yang positif ya, membuat kita ketemu itu menurut saya tuh ketemu orang baik di tempat pertemuan itu tuh membuat kita bertambah banyak pengalaman dari orang lain gitu loh. Dulu ya saya kalau ketemu orang ceritain apa ya, saya kayak awal-awal kayak nggak gampang connect gitu ya. Tapi sekarang jadi lebih peka gitu loh. Ketika waktu itu saya lagi jalan pagi di kompleks saya, ngeliat ada istrinya nemenin suaminya jemur matahari di atas kursi roda. Sebenarnya saya udah lewatin. Tiba-tiba terus saya bisa balik badan lagi nyamperin, terus jadi nyapa, ngobrol, kenapa suaminya gitu.
terus gitu udah berapa lama dan sebagainya gitu. Jadi dulu mah saya bodo amat lewat aja gitu, belum pekanya belum terlatih gitu loh. Terus karena sering ketemu, terus Doni itu bilang, kita jadi harus ini Ci gitu loh. Oh ya saya harus mulai melatih gitu loh, kepekaan gitu. Itulah positifnya pertemuan sih menurut saya. Jadi pengalaman orang kita bisa pakai. Ya, betul. Thank you, Cistep. Mungkin yang lain ada yang punya poin penting dari 9 itu. Saya yakin 9-9-nya nggak mungkin langsung perfect semuanya diingat, diserap gitu loh. Tapi pasti ada 1 atau 2 poin yang diingat. Itu adalah yang paling perlu untuk kita lakukan sebetulnya gitu. Siapa lagi mau sharing yang paling penting poin mana? Niken? Ayo Niken. Kalau saya komitmen ya. Karena komitmen itu pertama komitmen terhadap diri sendiri itu juga penting karena kalau kita nggak komitmen terhadap diri sendiri, gimana kita mau komitmen untuk belajar terhadap orang lain, komitmen untuk mau mengikuti pertemuan, komitmen untuk mau konsultasi, nah itu sudah nggak mungkin ada. Jadi kalau dari awal kita sudah berkomitmen, iya saya mau menjalani bisnis ini, ya pasti kan kita juga pengen tahu, oh saya kepingin supaya bisnis ini bisa maju gimana sih, oh saya harus ikut pertemuan, ya pastinya kita pasti keluar sendiri keinginan itu, bukan karena diajak atau karena merasa harus ikut atau malu untuk nggak ikut, tapi karena ingin, ya itu tadi karena ada komitmen dari diri sendiri memang mau menjalaninya. Terus sama juga untuk pastinya juga komitmen untuk belajar ya. Kalau seperti itu kan sama seperti kalau kita dulu sekolah atau kita ingin misalnya kita juga ingin beli sesuatu, oh saya ingin beli sesuatu pasti kita kan mikir gimana ya caranya supaya bisa dapat itu. Oh saya harus nabung seperti itu. Nah itulah salah satu yang penting itu pertama kalau menurut saya komitmen. Lalu dari situ kita pasti yang lain-lainnya itu pasti akan ikut bersama, ikut secara sendirinya tuh bisa langsung nggak sadar kita pasti akan jalani juga. Pasti kita ingin tahu juga seperti itu. Oke. Komitmen ya, poin pentingnya ya. Ya. Keren Niken. Keren banget. Keren. Itu bagus semua tuh, pertemuan penting karena kalau tidak ada pertemuan juga kita lama-lama padam. Dengan pertemuan itu kita bisa terbakar dengan sendirinya, ya sampai dengan sendirinya otomatis, ya kan? Nah, komitmen, kalau kita nggak punya komitmen, mau disuruh apa juga nggak akan maju. Tapi kalau kita sudah komit, ya itu bisa jalan sendiri tanpa kita disuruh. Karena kita memang berkomit untuk membantu orang. Kita berkomit untuk sukses di bisnis ini. Itu benar-benar pilihan yang luar biasa memang. Itu memang banyak yang penting ya. Cuman kan tiap orang beda-beda. Cuman memang rata-rata yang dijabarkan tadi itu memang penting semuanya memang. Berkaitan semua. Evi, ada yang mau disampaikan? Evi itu lagi di mana? Resto ya? Evi di mute itu, nggak dengar. Di mute. Nggak ada suaranya. Aku lagi di luar, lagi fotokopi. Kalau nggak gini, ntar ikut-ikut Zoom. Tapi tadi aku dengerin. Harus Evi, harus rajin ikut Zoom. Ada yang mau dibicarain nggak? Ada yang mau ditanya? Sejauh ini sudah ngerti kok. Itu udah pernah disampaikan juga kan sama CMA. Iya. Menurut Evi yang penting apa nih? Poin yang mana? Poin yang pertama sih paling penting. Edifikasi ya? Edifikasi paling penting. Memang itu benar banget. Iya. Oke, thank you Evi. Oke, thank you. Nah, tiap orang beda-beda ya. Dan memang semuanya penting. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak ada yang salah. Hal yang penting semua.
yang terbersit di kepala itu yang memang pada saat itu berarti harus Anda butuhkan gitu. Jadi itu yang mungkin saya kurang lakukan, biasanya begitu. Ya, betul. Ayo, mungkin Nana. Apa, Nah? Ini kalau nggak ditodong ini nggak jawab pada. Udah jelas, Ci. Tuh, ditanya yang penting kok udah jelas. Yang penting apa kok udah jelas. Semua penting. Semua penting. Enggak, Iya, itu berarti benar. nggak dengerin kalau bilang semua Enak penting. aja aku dengerin. Aku dengerin. Tadi aku sambil di jalan juga sih. Tapi Ayo, nyimak menurut kok. Nana apa yang paling penting? Tuh, hilang. Menurut Nana apa yang paling penting? Pertemuan sama kayak Ci-Step. Gak apa-apa kan sama? Gak apa-apa. Iya, pertemuan juga penting sih gitu loh, Ci. Jadi ya benar, dari pertemuan itu apa ya? Kalau aku sih ngerasainnya gitu ya, jadi kayak lebih percaya diri gitu loh untuk prospekin orang gitu. Untuk ketemu sama orang gitu. Dengan banyak kegiatan-kegiatan di BioGreen-nya sendiri gitu kan. Ada kepercayaan diri sendiri aja sih. Betul. Terus, Bu Tina. Thank you, Nana. sama-sama, Ci. Minggu depan modul 3 itu apa ya? Tunggu, sebentar. Ini akan saya share ya. Tunggu. Supaya tahu topiknya minggu depan, karena ini sifatnya series. Jadi jangan... Berseri ya. Ini series. Modul 3 itu... Nih, aku punya. Cuci, sorry tadi aku nggak terlalu ini. Yang 6 tuh apa ya? Maaf. Teman-teman yang kepingin berkembang jaringannya dalam 3 bulan, wajib ya mengikuti minggu depan ya. Yang bicara adalah Mami Inge, filantropis Inge. Oke? Membuat jaringan berkembang hanya dalam 3 bulan. Bagi yang kepingin berkembang dalam 3 bulan, wajib ikut. Bagi yang kepingin 3 tahun, nggak perlu ikut. Yang ke-6, sorry, aku ulang. Tadi aku lupa screenshot juga tadi. Ngapain screenshot? Orang ada. Yang ke-6 CD. Mendengarkan CD. Sebetulnya mendengarkan CD, oke. CD-nya BioGreen itu training ini yang dibawakan langsung oleh Pak Leri. Ya. Itu boleh didengerin. Kalau memang udah punya starter kit ya boleh didengerin. Kalau enggak, kita sekarang udah bukan zamannya CD ya, di-download aja, diputar-putar gitu. Atau ikut training. Oke, thank you, Ci. Ya. Bu Tina, yuk Bu Tina. Punya integritas dan komit. Integritas dan komit. Keren. Saya yakin ya semua pasti mendapatkan poin-poin yang berbeda-beda. Ya. Nanti kalau diulang-ulang nanti pada momen lain gitu pas dengerin ini lagi gitu, oh sekarang dapetnya ini edukasi. Nanti pas lagi denger lagi ada poin lain. Lama-lama kita akan sempurna. Jadi apa yang pada saat kita dengerin itu biasanya apa yang kurang justru dalam diri kita itu akan muncul. Kayak orang ditempeleng gitu loh. Nah ini itu yang kurang itu akan muncul. Jadi nanti pada saat semuanya kita udah paham, itu artinya formasi kita udah bagus banget. Gitu. Betul banget itu. Ayo, siapa lagi menurut Bu Sintio apa yang penting nih? Bu Sintio. Kemana Bu Sintio? Ya, yang penting apa Bu? Komitmen sama integritas. Komitmen dan integritas ini mana? Oke, sama Bu Tina ya. Oke, mantap. Bu Kristanti.
Kalau saya komitmen dulu, kalau belum komitmen nggak bisa. Betul, harus ada komitmen. Oke, siapa lagi yang belum nih? Dokter Lucy yang belum. Dia lagi terima pasien nggak tuh? Lagi terima pasien kayaknya. Dia lagi terima pasien. Saya mau manggut-manggut sama ngomong gitu. Lagi terima pasien. Mungkin ada lain lagi yang mau nambahin? Pokoknya kami berharap dari training ini bisa menggali ya, evaluasi diri sendiri, sehingga menemukan kunci-kunci yang tadi belum, kunci-kunci jawaban. Kenapa mungkin saya belum berhasil ataupun kurang maksimal ataupun seperti apa. Sehingga bisa, oh berarti selama ini saya kurang konsultasi nih gitu. Nah, itu lakukanlah. Betul. Lakukan poin-poin itu. Seperti Betul. itu. Temukan leader-leader ataupun upline yang Anda anggap bisa atau Anda sukai ya, bisa membimbing Anda gitu. Nggak usah harus dipaksakan upline-nya langsung di atas saya siapa gitu, nggak harus. Kan ini untuk keberhasilan kita sendiri. Jadi kita berhak, saya mau di-mentoring sama siapa, mau manajernya siapa gitu. Gitu. Kalau anggap aja artis, kita berhak memilih manajer yang bisa membuat kita stand out, membuat kita on fire gitu. Dan membuat kita sukses loh, ya, membuat kita sukses. Berhak loh. Nggak pakai bayar lagi. Jadi begini, kayak Cilusi berhak mau pilih atasnya, misalnya tidak cocok dengan saya, bisa pilih atas saya, bisa pilih lagi atasnya. Kalau nggak cocok langsung ke Pak Leri juga boleh gitu ya, teman-teman. Aku kemarin, bukan kemarin, 2 bulan lalu aku ikut training dari luar. Terus segitu coachnya mentoring gitu ya. Terus dia menawarkan satu program mentoring gitu ya. Itu mahal loh. Kalau aku kurs itu bisa puluhan juta gitu loh. Terus aku mikir, di BioGreen tuh enak banget ya. Free loh. Padahal yang diajarkan mungkin hal-hal yang sama gitu loh ya. Dia akan coaching kita. Itu dia menawarkan berapa ya? Sekitar 80-an. 80-an juta. Padahal kita di BioGreen itu dikasih free gitu. Ya saya nggak ikutan lah, ngapain.